besar Tuhan Allah yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami patut memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan, dan kebesaran, kuasa-Mu, kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami boleh bersama-sama datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau, lihat bahwa bibir mulut tiada Bapa. Kami yakin dan percaya semuanya sudah lain bagi kami upaya berdoa menyerap Engkau Tuhan. Yang berdua Tuhan, Engkau Maha tahu Tuhan apa yang menjadi segala kerinduan hati kami Tuhan untuk datang kepada-Mu. Kami rindu untuk dipuaskan Tuhan, dikuatkan oleh firman Bapa. Karena firman-Nya satu-satunya sebagai sumber kekuatan kami, yang memberikan penghiburan bagi kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Di tengah-tengah kami menjalani hidup ini yang penuh dengan berbagai pergumulan hidup tiada Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kami selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau senantiasa tetap menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa di surgawi. Kau berdua Tuhan, Kau lihat juga tantangan yang sudah memberikan berkat tiada Bapa untuk kerja Bapa. Kau sebagai sumber berkat, membalas berkat, dan jasmani rohani dalam kehidupan semuanya Bapa. Dan menolong Tuhan Bapa di surgawi. Kami berdua Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami mau bersekutu dengan Kau dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya itu Tuhan Engkau yang senantiasa menjamah kami, yang mengurapi kami. Engkau yang berbicara lihat hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang memberikan pengertian daripada bahwa setiap firman Tuhan dan segala kuasa iblis setan cocok menghalangi merintanginya. Yang perintahkan kami terting demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di kerajaan Israel. Tutup rumus dan kuasa dan tempat ini Tuhan. Hamba-Mu yang Kau siapkan Tuhan. Engkau yang senantiasa Tuhan jaga Tuhan hamba supaya tidak akan salah berkata-kata dan menyampaikan setiap isi hati bagi kami semua Bapa. Kami boleh dikuatkan, dihiburkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan jam pemberitaan firman dalam pimpinan-Mu. Kami rasakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sudah kasih Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, karena Dia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk ibadah bersama datang memuliakan Tuhan. Dan kita segera masuk saja dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kita akan lihat firman Tuhan dalam kitab Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-15, ayat yang sudah jadi hafalan bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Dapat kita berdiri menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, sidang jemaat yang ada di Tesalonika ini, mereka menghadapi penindasan yang berat, tapi mereka menerima firman Tuhan dengan mengucap syukur. Dan sidang jemaat yang ada di Tesalonika ini, mereka boleh mengalami bagaimana persekutuan dengan Tuhan. Mereka memiliki karunia-karunia kudus, dan mereka boleh mengetahui bagaimana rahasia atau rencana kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Hanya saudara sekalian, lihat rasul-rasul mana mereka menyampaikan firman itu kepada sidang jemaat yang Tesalonika pada waktu itu. Walaupun mereka menghadapi penindasan di Adam, tetapi Paulus mengingatkan supaya mereka bersukacita senantiasa.
Demikian juga saudara sekalian bagi kita, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana firman Tuhan ini juga ditujukan bagi kita, supaya kita bersukacita senantiasa. Jadi dalam segala hal apapun yang kita hadapi, baik suka maupun duka, kita harus tetap bersukacita. Dan terutama sekalian, kita bersukacita karena Tuhan telah memanggil kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Dia telah memanggil kita dari gelap datang pada terang yang ajaib. Kita boleh menjadi umat pilihan Tuhan. Ini suatu kasih anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Dia memanggil kita bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan oleh karena kita kuat menjaga, tetapi semuanya oleh karena kasih anugerah Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan bahwa hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kita sebenarnya adalah orang yang harus mengalami atau dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Karena dahulunya kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mengenal Dia sebagai Yesus Tuhan dan Selamat kita. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam dosa, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, perbuatan-perbuatan kejahatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kata firman Tuhan dalam Efesus 2 bahwa kita sebenarnya ada orang-orang yang mati oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena perbuatan. Jadi sebenarnya kita adalah rohani, kita adalah mati di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita, sehingga Dia oleh karena kemurahan-Nya, Dia mengutus Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Manusia pada waktu mereka sudah berdosa, sudah naik hadapan Tuhan, begitu besar kejahatan mereka. Tetapi karena Tuhan mengasihi umat-Nya, Dia mengutus Anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat-umatnya. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga dikaruniakan Anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan Dia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara sekalian, tetapi lihat ketika Tuhan mengutus Anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang dalam dunia ini, tetapi umat-umatnya, yaitu umat Israel, menolak Dia. Mereka tidak beriman, maka mereka menselingkuhkan Dia. Sehingga saudara sekalian, oleh kematian-Nya, tadinya kita ada tembok pemisah dengan Tuhan. Kita adalah setru daripada Tuhan. Tetapi mulai kematian daripada Yesus Kristus, kita dipersatukan, kita diperdamaikan melalui darah-Nya. Kita dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus 2 ayat yang ke-12 mulai dikatakan begini, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kami yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Yesus sekalian, kita tadi tanpa pengharapan, tanpa Kristus, tetapi kita menjadi dekat. Kita tadi jauh, kita menjadi dekat oleh karena darah Yesus Kristus, oleh karena pengorbanan daripada Yesus Kristus. Sebab itu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah memanggil kita, Dia mengangkat kita dari dosa, dan Dia menjadikan kita sebagai umat-umat-Nya yang berharga di hadapan Tuhan. Menjadi umat kesayangan Tuhan, sebagaimana Israel, dimana Dia jadikan mereka sebagai umat kesayangan. Sebab itu sekalian, firman Tuhan
mengingatkan kembali pada kita saat ini, supaya kita senantiasa bersuka cita senantiasa. Nah, lihat saudara sekalian, dalam Roma 6 ayat 23, Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi lihat, dan ayat yang 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yesus sekalian, kita tadi terlihat orang yang berdosa, tapi kita telah dimerdekakan, kita menjadi hamba kebenaran, dan kita oleh suatu hidup yang kekal. Ini suatu pengharapan yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang yang berdosa, tetapi melalui pengorbanannya kita memperoleh suatu keselamatan yang dari Tuhan. Dan sekalian, makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersuka cita apapun yang kita hadapi di hari ini, kita tetap bersuka cita. Dan kita lihat bagaimana Rasul pada waktu mereka memberitakan firman Tuhan, terutama Rasul Paulus dan Silas, ketika mereka memberitakan firman Tuhan, mereka mengalami suatu penganiayaan, mereka ditindas, mereka dilarang untuk memberitakan tentang hal Yesus Kristus, bahkan mereka disalibkan, mereka dipenjarakan oleh karena Yesus Kristus. Mereka dipenjara bukan oleh karena mereka berbuat jahat, tetapi mereka dipenjara oleh karena memberitakan firman Tuhan. Kita lihat saudara sekalian, walaupun Paulus dan Silas pada waktu itu mereka dipenjara, mereka dibelenggu, tetapi mereka hanya tetap bersuka cita. Keadaan di penjara saudara sekalian itu sangat banyak mengalami tekanan-tekanannya ada, penindasannya ada, sehingga orang yang hidup di penjara itu tidak enak, selalu merasakan kesusahan, tekanannya ada, dan lain sebagainya. Tetapi lihat Paulus dan Silas, walaupun mereka di penjara, tetapi mereka hanya tetap bersuka cita. Dalam Kisah 16 ayat yang ke 16 ayat yang ke 25 mulai dikatakan begini, Kisah Rasul 16 ayat 25 mulai dikatakan begini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan mereka semua yang ada di rumahnya. Ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh binur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Puji Tuhan. Jadi kita lihat ketika Paulus dan Silas mereka di penjara di Filipi pada waktu itu,
Mereka hanya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sudah terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sehingga pintu-pintu penjara terbuka, dan kemudian kepala penjara pada waktu itu ada ketakutan. Dia pikir kalau tahanan semua akan melarikan diri, maka dia akan dibunuh. Nah, sehingga pada waktu itu kepala penjara dia mau menghunuskan tombaknya, dia mau bunuh diri, tetapi dihalangi oleh Paulus waktu itu. Akhirnya terus penjara katakan bahwa apa yang harus dia perbuat supaya dia bisa selamat. Terus Paulus katakan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi harus katakan percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Ternyata sekalian setelah itu dia percaya di pribadi Yesus Kristus dan memberi diri baptis, dan sisi rumah mereka supaya diselamatkan. Jadi sekalian kita lihat segala sesuatu apa yang terjadi itu ada maksud. Maksud Tuhan kita lihat. Paulus dia dibebaskan oleh Tuhan di penjara di Filipi pada waktu itu. Karena Tuhan maksud Tuhan supaya kepala penjara dan keluarganya mereka diselamatkan. Demikian juga sekalian bagi kita mungkin tidak sama dengan apa yang terjadi pada Paulus dan Silas. Dan kita kadang-kali kita mungkin berpikir kadang-kali ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang secara manusia kita tidak mampu untuk menyelesaikan. Tetapi kita percayakan kepada Tuhan bahwa dalam segala hal apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Situ Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Kita lihat juga contoh sekalian ketika umat Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Waktu mereka mengadakan perjalanan, mereka sudah mendekati Laut Teberau pada waktu itu. Kemudian Tuhan mengeraskan hati daripada Firaun. Dan mereka tentara Mesir mengejar akan umat Israel pada waktu itu. Mengejar, terus ketika mereka sudah di depan Laut Teberau, dia tahu akan berbuat apa. Tetapi sudah sekalian kita lihat Tuhan katakan kepada Musa pada waktu itu, jangan engkau berseru-seru saja, tapi ulurkanlah tongkatmu. Jadi Tuhan suruh kepada Musa supaya mengulurkan tongkatnya ke laut pada waktu itu. Dan sudah sekalian, terlihat juga tiang awan pada waktu itu yang berjalan di depan mereka itu berpindah di belakang mereka, sehingga menghalangi perjalanan daripada tentara Mesir pada waktu itu. Dan juga malaikat-malaikat Tuhan pada waktu itu mereka berada di antara daripada umat Israel dengan Mesir, tentara Mesir pada waktu itu. Sehingga terjadi kegelapan, mereka tidak dapat melihat umat Israel pada waktu itu. Dan kemudian saudara sekalian lihat Musa setelah Tuhan perintahkan dia mengulurkan tongkatnya ke laut, kemudian laut itu terbelah menjadi dua. Dalam Keluaran pasal 14 kita lihat saudara sekalian ayat yang ke Keluaran 14 ayat yang ke 4 dulu, 4. Keluaran 14 ayat 4 dikatakan begini. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Ayat yang ke 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Kemudian ayat yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat yang ke-17,
Tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Yang kelima, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi saudara lihat, Tuhan meluaskan tentara Mesir mengejar Israel pada waktu itu, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya pada waktu itu, sehingga orang Mesir mereka katakan bahwa Tuhanlah yang berperang melawan Mesir. Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya, sehingga mereka takut kepada Tuhan. Dan juga umat Israel pada waktu itu mereka takut kepada Tuhan. Ayat yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi terlihat dengan kisah yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa pada waktu itu, sehingga umat Israel takut kepada Tuhan, dan juga Mesir mereka takut kepada Tuhan. Dan ternyata umat Israel mereka sudah mulai bersukut-sukut, dan akhirnya sekalian mereka melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga mereka menjadi takut kepada Tuhan. Dan kemudian sekalian kita terbaca selanjutnya dimana setelah itu mereka berjalan dalam kekeringan jaya. Yesus sekalian, apa yang terjadi pada umat saya pada waktu itu? Maksud Tuhan supaya menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya, mujizat kepada Israel dan juga kepada bangsa Mesir pada waktu itu. Ya, sekalian, melihat Israel mereka bisa luput dari tentara Mesir, mereka bisa berjalan dalam kekeringannya. Demikian Yesus sekalian, bagi kita. Barangkali ada hal-hal yang kita tidak pahami yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sekalian, kalau kita memperserah kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita mau mencari kehendak Tuhan, maka kita akan mengerti apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ini sebagai suatu kesaksian. Pada waktu saya masih berada di Sulawesi Utara, di Nanggung, di daerah Pulau Komodo, saya baru mulai merintis pelayanan sana. Dan kemudian di sana ada satu desa itu ada banyak keluarga saya, saudara saya. Dan ada saudara saya itu, om saya itu dia masuk rumah sakit. Itu dia sakit waktu itu karena dia pernah dulu kecelakaan, kena musibah, kakinya patah. Dan kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian dia mulai sakit-sakit. Dan mereka di sana masih percaya berhala-berhala yang ada. Dan kemudian sekalian suatu saat dia masuk rumah sakit, terus mau makan tidak mau makan, bahkan mau lihat makanan aja dia rasa takut. Lihat makanan apa saja yang di depan matanya dia takut, dia ketakutan. Nah, terus di suatu saat sekalian saya dengar ada masuk rumah sakit. Terus saya ke rumah sakit,
begitu saya berkunjung ke sana, pas di sana ada banyak orang, ada banyak ada jemaat-jemaat, ada saudara-saudara di sana. Kemudian waktu itu yang infusnya itu lepas dari tubuh dari saudara saya itu. Terus mereka pada bingung. Sedangkan yang perawat-perawat itu mereka ada yang kurang mereka tidak terlalu mahir bagaimana caranya itu. Ada cuma satu orang yang bagaimana untuk jarum bisa dimasukkan ke uratnya ya. Terus mereka sudah pada ketakutan bagaimana nih? Infus sudah lepas. Wah, ini mungkin mereka sudah berpikir akan meninggal ini. Mereka dalam keadaan kebingungan pada waktu itu. Dan pas waktu saya muncul, lama kemudian, terus yang ada saudara saya dia bilang begini, gimana? Kami ini sudah ketakutan sampai di sini ada istrinya penatua, ada penatua, ada hamba Tuhan, ada Didi, ada. Bagaimana kalau kita berdoa saja? Daripada mau tunggu perawat mau datang, dan kan belum ada perawat. Waktu itu sudah malam. Terus yang om saya ini yang sakit dia kata, jadi saya jangan berdoa. Terus waktu saya berdoa waktu itu, ada pujian, kemudian saya bahkan beberapa ayat firman Tuhan, kemudian saya berdoa. Waktu berdoa itu dia, setelah selesai berdoa amin, langsung itu bapak itu yang saudara saya itu yang sakit, dia langsung berdiri waktu itu. Dia berdiri, terus minta makan waktu itu. Nah, sedangkan sudah berapa minggu tidak mau makan, karena melihat makanan kan sudah rasa takut. Dan itu karena kuasa gelap iblis yang bikin supaya dia tidak mau makan. Apa sudah kurus, setelah selesai berdoa, waktu itu langsung dia minta makan waktu itu bapak itu. Oh, saya puji Tuhan. Berdiri terus langsung peluk saya, dia nangis, langsung minta makan, terus mereka kasih makan. Dia makan banyak sekali waktu itu, sampai istrinya bilang, "Wah, jangan terlalu banyak, ini kan sudah beberapa minggu tidak makan, mau kasih makan banyak." Terus setelah itu dia bilang, saya mau pulang, saya sudah sembuh. Ya, tapi yang istrinya masih pikir jangan dulu pulang. Tapi yang suaminya ini, yang saudara saya itu bapak ini, dia sudah pulang saja, di rumah saja. Ya terserah sama keluarga. Kalau sudah mau pikir pulang, yakin sudah jam sembuh ya, pulang saja. Sampai waktu dia orang-orang ketakutan waktu yang kena juga ya, pas obatan situ yang punya ibu-ibu waktu itu ada di situ, dia ketakutan waktu itu. Dan melihat ya itu bapak itu bisa langsung sembuh pada waktu itu, dia bisa minta makan, bisa sekuat siang. Nah, jadi sekarang terlihat dengan apa yang terjadi, saya lihat Tuhan meluaskan apa yang terjadi dalam kehidupan bapak ini. Dia sakit dan Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan mujizat orang-orang, Tuhan berkuasa menyembuhkan akan segala sakit penyakit yang ada. Kalau itu sekalian, kita bersyukur pada Tuhan karena kita memiliki Allah kita yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia yang sanggup memulihkan, dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit yang masalah apapun yang kita hadapi. Tuhan sanggup menolong. Sebab itu kita tetap berserah kepada Tuhan. Karena segala sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian saudara sekalian, dalam disebutkan tadi kebahagiaan kedua, satu Tesalonika ayat yang ke-5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Kemudian tetaplah berdoa. Tetap berarti harus tekun, harus setia. Setiap waktu, setiap hari ada waktu kita untuk berdoa. Di dalam kitab Filipi juga kata berdoalah senantiasa dalam setiap waktu. Dalam Filipi pasal 4 bersalah. Efesus 6 ayat yang ke-18 dikatakan,
Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu dan dengan permohonan yang tak putus-putus untuk orang-orang kudus. Jadi kita berdoa setiap waktu. Jadi ada waktu-waktu kita untuk kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Waktu kita bekerja, waktu kita berdoa datang kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Karena di dalam doa itu kita akan boleh suatu kekuatan. Kita akan bisa luput dari segala apa yang sedang terjadi di hari ini. Yesus sekalian, di hari ini Tuhan sementara menggoncangkan. Kata firman Tuhan, Dia akan menggoncangkan langit, bumi dan laut dan segala isinya. Tapi kalau kita tetap berdoa, kita belajar berdoa, maka kita tidak akan mudah goyah, kita tidak akan mudah tergoncangkan, karena kita tetap berada di dalam kerajaan-Nya. Begitu sekalian, dan Tuhan akan beri kita supaya tetap berjaga-jaga. Tuhan Yesus pada waktu Dia masih bersama dengan kita, Dia sering menyampaikan berjaga-jaga. Hidupku, ku rasakan hadirmu dalam setiap waktu. Di hidupku, kau selalu sertaku, selalu mengasihiku. Cinta yang ku dapat darimu kan selalu terlukis di hatiku. Ketika kau bertanya padaku, apakah ada cinta yang lain? Ku sadari cinta dalam hatiku, akulah milikmu, adalah dirimu. Kau bertanya padaku, apakah ku kasihi yang lain? Ku sadari kau segalanya bagiku, akulah milikmu, adalah dirimu. Rasakan hadirmu dalam setiap waktu. Di hidupku, kau selalu sertaku, selalu mengasihiku. Cinta yang ku dapat darimu kan selalu terlukis di hatiku.